Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maudah dari kelas 12 keperawatan 1. Di sini saya akan membacakan teks pidato yang berjudul Bahaya Serangan Jantung dan Cara Mengatasinya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini saya Alif Maudah mencoba untuk menjelaskan tentang bahaya serangan jantung dan cara mengatasinya. Serangan jantung atau disebut juga infark miokard terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah koroner yang memasuk darah ke jantung tersumbat. Penyumbatan ini terjadi karena timbulnya kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Dengan berhentinya nadi tersebut dapat membuat bagian otot jantung mengalami penurunan mutu, bahkan dapat rusak permanen dan terjadilah serangan jantung. Para hadirin yang saya hormati, gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung adalah nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin, mual, muntah, sakit perut. Namun ada juga penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung yang parah atau terlambat ditangani bisa menyebabkan beberapa komplikasi berbahaya. Komplikasi tersebut antara lain gangguan irama jantung atau aritmia, gagal jantung, shock kardiogenik, dan henti jantung. Sama seperti organ lain di dalam tubuh, jantung membutuhkan pasokan darah yang mengandung oksigen secara terus-menerus. Jika tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup, otot-otot jantung akan rusak dan jantung tidak akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung terjadi ketika pasokan darah ke otot jantung terganggu. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung yaitu: 1. Riwayat penyakit jantung dalam keluarga, baik itu karena kolesterol yang tidak normal. 2. Penderita diabetes, biasanya meninggal karena adanya komplikasi pada jantung. 3. Merokok yang dapat merusak organ paru-paru jantung. 4. Tekanan darah yang terlalu tinggi. 5. Gaya hidup yang tidak sehat. Para hadirin yang saya hormati, adapun tujuan pengobatan serangan jantung ialah untuk mengembalikan aliran darah ke jantung secepatnya. Metode pengobatan dapat berupa pemberian obat atau pemasangan ring jantung, tergantung pada tingkat dan waktu terjadinya. Agar terhindar dari penyakit jantung, kita dapat melakukan pencegahan seperti berikut. 1. Pola makan sehat. Caranya tidak melewatkan sarapan, jangan terlalu banyak minum kopi, banyak minum air putih, perbanyak makanan alami, batasi makanan kemasan, bijak saat makan di restoran, makan makanan yang sehat, tinggi serat, jangan makan berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Cara yang kedua, berhenti merokok bagi perokok karena asap rokok tidak baik untuk kesehatan jantung. 3. Menghindari stres. Caranya jagalah kesehatan dengan cara berolahraga atau aktivitas fisik teratur. Tidur cukup, makan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan kegiatan sesuaikan dengan minat dan kemampuan, berpikir positif, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Keempat, menghindari penyakit diabetes. Caranya terus bergerak, beraktivitas fisik dapat menurunkan gula darah dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Beralih ke gandum dan konsumsi biji-bijian. Cobalah cuka apel, konsumsi kayu manis, minum kopi, makan sayuran, ganti daging merah dengan kedelai, hindari makanan manis. Yang kelima, pola hidup sehat dengan sering berolahraga. Oleh karena itu, jika ingin terhindar dari penyakit jantung, kita harus membiasakan pola hidup dan makan sehat. Selain itu, juga kita harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan penyakit jantung tersebut. Dan apabila telah terkena penyakit jantung, maka harus terus berkonsultasi pada dokter karena penyakit jantung bukanlah penyakit ringan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.